Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. PLT Kepala SMK Negeri 1 Warureja, Bapak Dr. Hanis Dihananso MPD. Yang terhormat PLT Kasubag PU Bapak Sigit Pamungkas SPD SI MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Sri Handono SPD. Yang kami hormati pemateri pada hari ini Bapak Sutrisno SPD dan Ibu Ais Fatmawiyani SPD. Tidak lupa Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMK Negeri 1 Warureja yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru tercinta dalam acara pemaparan materi Sarasehan pembelajaran mendalam dan seterusnya. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan pada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kegiatan yang dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan pembukaan kegiatan Sarasehan. Yang keempat pemaparan materi oleh pemateri. Yang kelima yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk menuju ke kegiatan pertama, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Widya. Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri.
Bapak dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan ke junjungan Nabi Abu Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Di pagi yang dingin syahdu ini kita punya gawe yang nanti isinya mungkin bisa menginspirasi untuk kita semua, di mana kegiatan ini adalah kolaborasi dari dua kegiatan yang memang akan diadakan. Hari ini nanti di acara Sarah Sehat Bapak Ibu, nanti akan narasumbernya dari tim BK. Dari awal sudah terlihat kental banget aura BK-nya dan acaranya dari BK. Dan inilah proses kita untuk bisa mulai tampil. Kalau kemarin ada guru-guru produktif dan IPAS sudah tampil di depan untuk bisa mendiseminasi, untuk mengimbas apa yang sudah didapat, maka kali ini juga sama. Nanti dari BK yang sudah belajar tentang praktik baik nanti akan diimbaskan dari Pak Ino dan Bu Ahis. Untuk dari sekolah ada beberapa informasi yang tidak lupa saya sebagai wakil kepala atau yang sekarang ada di jajaran manajemen mohon kerjasamanya, mohon bantuannya untuk mensukseskan segala kegiatan yang ada di SMK, terlebih untuk kemajuan SMK mudah-mudahan. Jadi kayak kemarin sudah ada beberapa dari teman-teman manajemen yang memang menginisiatif untuk melakukan beberapa, memberikan inisiatif mungkin nanti untuk, karena saya lihat dari kita melihat bahwa parkiran kan sudah cukup padat di dalam, dan dari awal saya sudah melihat parkir guru selalu tersingkirkan, tidak dapat tempat. Maka hal yang mungkin dilakukan terdekat adalah untuk siswa kita upayakan yang parkir di dalam adalah yang sudah memiliki SIM, yang sudah memiliki SIM. Teknisnya nanti berarti mohon bantuannya. Tadi saya bilang bahwa ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik, konsekuensi utama adalah kita nambah gawean. Itu pasti Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya. Ketika kemudian kita pengen lebih baik, maka kita semua, saya dan jenengan semua itu pasti tambah gawean. Siap untuk itu Bapak Ibu? Terima kasih. Sudah punya SIM, ditunjukkan langsung, bukan cuma saya ini, didata langsung. Dan nanti yang sudah mendapatkan SIM di checklist untuk dilaporkan datanya ke Wakasar Pras untuk mendapatkan stiker. Nanti stikernya ditempel di motor sehingga ketika motor masuk ke gerbang sekolah sudah pasti berstiker, sehingga itu memastikan bahwa kendaraan yang masuk adalah kendaraan yang sudah pengendara yang sudah memiliki SIM. Jadi tidak ngecek SIM tiap pagi buka dompet, itu kredit. Itu. Jadi mohon bantuannya, nanti kerjasamanya mudah-mudahan ini bisa terlaksana, sehingga harapannya tidak terlalu, ya bukan harapannya tidak terlalu banyak ya, tapi kemungkinan tidak terlalu banyak yang parkir di dalam, sehingga space untuk parkir guru bisa
lebih longgar, sehingga terpusat unggulan skema penguatan pembelajaran mendalam di SMK Negeri 1 Warureja secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kurikulum yang sudah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan program yang dicanangkan untuk SMK Negeri 1 Warureja Tercinta dapat berjalan dengan baik. Amin. Bapak Ibu, tiba pada acara inti, yaitu acara yang keempat, pemaparan materi berbagi praktek baik yang akan langsung disampaikan oleh narasumber kita kepada para. Mohon izin menyampaikan materi yang kedua, tapi sebelumnya saya mohon izin juga untuk Bapak Ibu nanti bisa sedikit meregangkan otot ya. Kalau ini ada tepuk PTT dan PBB. Kalau saya menyebutkan tepuk PTT, maka Ibu Bapak bisa memberikan tanggapan. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Terus kalau yang tepuk PBB, bukan tidak tapi belum, coba lagi. Siap semuanya? Oke, siap? Oke, silakan berdiri. Nah, sambil meregangkan otot. Otot. Oke. Tepuk PTT. Tidak bisa, tidak mau, ya sudah. Tepuk PTT. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Oke, yang kedua tepuk PBB. Bukan tidak, tapi belum, coba lagi. Oke, diulang lagi Pak. Masya Allah. Oke, mau satu kali lagi. Oke, tepuk PTT. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Tepuk PBB. Bukan tidak, tapi belum, coba lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sedikit memberikan informasi, alhamdulillah tahun ini kami guru bimbingan dan konseling diberikan wadah, diberikan tempat untuk menambah ilmu dan pengetahuan Bapak Ibu. Ya, jadi alhamdulillah tanggal 27 September bulan lalu, ini 1 bulan kita sudah menjalani, kita 4 hari di Solo. Saya dan Pak Ino kebetulan mendapatkan tugas dan mendapatkan kelas yang berbeda. Makanya saya memohon izin untuk menyampaikan paparan tentang berbagi praktik baik. Mungkin sudah dipaparkan sama Pak Ino tentang 7 jurus PK hebat. Di situ ada jurus PK hebat, ada 7. Di antaranya kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, lalu kolaborasi, ada jalin koneksi, sama bangun kolaborasi dan menata situasi. Sudah diterangkan sama Pak Ino, lanjut aja. Lalu model pembelajaran yang memang diarahkan atau diberikan di dalam pelatihan 4 hari itu adalah ARKA. Kita memang diberikan kesempatan untuk beraktivitas, memberikan pemahaman kepada siswa dan juga Bapak Ibu guru nanti di sekolah setelah kita mendapatkan 7 jurus. Lalu setelah kita sudah beraktivitas, kita diusahakan memberi refleksi, ya, memberikan refleksi karena setiap jurusnya itu mempunyai trik-trik tertentu untuk mencapai tujuannya. Setelah merefleksi, lalu kita memberikan konsep supaya tujuan dari yang setiap jurus itu tercapai. Kita berikan konsepnya dari materi dan juga beberapa teori. Lalu apa
aplikasi. Kita mengaplikasikan di setiap jurus supaya Bapak Ibu guru bisa memberikan pemahaman dan juga hasil kepada siswa. Berikutnya, saya memang memilih 2 Bapak Ibu guru untuk dari 7 jurus itu, kenali potensi dan kelola emosi. Langsung saja. Nah, kenapa saya memilih untuk kenali potensi? Karena memang sudah dijabarkan di sebelumnya di SMK Negeri 1 Warureja, alhamdulillah sudah beberapa tahun itu menggunakan aplikasi Aku Pintar ID untuk melihat gaya belajar siswa itu di posisi mana? Apakah visual, audiotonik, atau kinestetik? Lalu untuk kemampuannya, apakah intrapersonal, interpersonal, naturalistik, atau logika matematik? Nah, dari hasil AKPD asesmen ya, setiap awal tahun guru BK itu selalu memberikan angket menggunakan AKPD. Nah, inilah hasilnya Bapak Ibu. Saya menggunakannya di kelas 10 akuntansi 4. Dari hasil yang Bapak Ibu lihat, di situ ada prosentase cukup tinggi di mana siswa memang belum bisa memahami gaya belajar yang seperti apa. Makanya saya ambil jurus kenali potensi. Nah ini Bu, setelah angketnya, setelah aplikasinya digunakan, lalu beberapa siswa melaksanakan ya menggunakan aplikasi tersebut, maka Bapak Ibu bisa melihat di situ ada 3 gaya belajar. Visual itu intinya anak belajar dengan melihat gambar, melihat warna, melihat segala sesuatu bentuk yang Bapak Ibu tumpahkan, misalnya bisa di dalam PPT atau papan tulis. Lalu kalau siswanya di auditori mendengarkan ya, itu telinga. Biasanya anak itu akan cenderung diam, tidur, ya kan seperti itu. Biasanya ini nanti kemampuannya itu logik matematik. Terus ada kinestetik. Kalau Ibu bersamai dalam kegiatan belajar, melihat siswa mengerjakan satu soal saja itu bisa beranjak dari tempat duduk lebih dari 3 kali, itu sudah pasti ini adalah kinestetik. Mereka berarti memang butuh gerak, ya. Maka bisa nih tipe-tipe seperti ini diberi tugas tambahan Bapak Ibu, ya. Ambilkan apa yang memang diperlukan seperti untuk praktek, ya kan, atau mungkin dalam kegiatan lain jadikan ketua gitu ya. Oke, ini Bapak Ibu refleksi yang kemarin saya laksanakan di kelas 10 akuntansi 4 ya. Iya, jadi mereka menggunakan aplikasi, lalu mereka screenshot ya, karena nanti hasilnya akan ditulis di lembar kerja, karena memang tujuan dari mengetahui gaya belajar dan juga kecerdasan majemuk apa yang mereka pilih, itu saya mengaplikasikannya dalam pemilihan perencanaan karir Bapak Ibu. Jadi mereka di dalam kegiatan itu wajib untuk memahami ya, jadi dibaca sama itu soalnya Mbak, Mas, saya nanti hasilnya di screenshot, karena kita punya lembar kerja untuk diaplikasikan ke dalam perencanaan karir. Wah, mendengar karir mereka sangat berantusias, karena memang siswa SMK itu tujuannya adalah bekerja. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah hasil dari saya memberikan tugas kepada peserta didik ya. Di situ bisa diketahui kelas 10 akuntansi 4 dominan apa Bapak Ibu? Di situ dominan itu adalah visual dan kinestetik ya. Bapak Ibu yang mengajar di kelas tersebut nanti bisa
membuat rencana di dalam pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar mereka, ya, visual dan kinestetik. Wah, paling seneng itu nanti kalau kinestetik berkelompok-kelompok ya. Dan juga kalau gambar mereka juga melihat PPT Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Pasti antusias belajar akan tumbuh dan pemahaman serta tujuan dari pembelajaran itu juga akan tercapai dengan baik. Nah, di bawah itu adalah prosentase tentang kemampuan atau kecerdasan Bapak Ibu, ya. Di situ saya memberikan informasi tentang interpersonal, naturalistik, logik matematik, dan juga ada musikal. Alhamdulillah berbagai macam, ya, kecerdasan yang ada di kelas 10 akuntansi 4. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan pemahaman, ya, di kelas tersebut, intra itu tentang potensi, ya, kenali potensi di kelas 10 akuntansi 4 karena kebetulan anak bimbingan saya kelas 10 akuntansi 4. Oke. Ini kemarin hasil dari perencanaan karir, ya. Setelah mereka memahami tentang gaya belajar, tentang kecerdasan majemuk yang dimiliki, maka aplikasinya mereka saya tugaskan untuk menulis, ya, perencanaan karir. Langkah awalnya itu mau bagaimana? Pilihan karirnya itu disesuaikan supaya hal yang mereka pahami dalam langkah awal belajar di SMK itu bisa tercapai. Misal, ya, visual, kinestetik, intra. Nah, misalkan saya mengambil jurus 2, kelola emosi. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran apabila siswanya itu tidak bisa memahami emosinya, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik karena kurangnya konklusif. Tetapi sebaliknya, apabila kita, ya, yang pada saat mengajar, ya kan, belum bisa menentukan emosi kita dengan baik, maka yang akan menjadi ya dalam pembelajaran adalah siswa. Maka dari itu kelola emosi sangat penting di dalam kegiatan pembelajaran, ya. Di sini saya memberikan informasi emosi stabil sama dengan belajar maksimal. Saya setuju. Oke. Nah, di dalam pembelajaran sosial emosional atau yang disebut dengan SEL ini cukup banyak, ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita pahami dan kita pelajari di dalam pembelajaran SEL. Mohon izin sedikit menyampaikan yang akan lebih banyak menyampaikan ranahnya tentang emosional atau yang berhubungan psikologi itu sebenarnya adalah psikolog. Tapi di sini saya mencoba memaparkan dari materi yang sudah saya terima. Oke. Yang pertama itu ada MMC2, ya, empati. Terus ada apa? Compassion dan iya. Ternyata rasa empati pada saat kita berempati kepada siswa, maka perasaan kita itu emosi itu seperti pada saat kita lihat emot di gadget kita, ya. Nah, self awareness itu kita menujunya itu menggunakan rasa emosi, ya. Siswa bisa kita berikan awal pembelajaran, nanti saya di akhir pembelajaran akan menanyakan tentang kemarin di kelas 11 akuntansi 2. Kebetulan saya ambilnya itu jam siang. Maka di
peta emosinya, mereka banyak memilih di perasaan bosan, ya. Gitu. Ternyata sangat berpengaruh dalam pembelajaran dari rentang waktu jam pertama sampai dengan terakhir. Disinilah tugas kita secara emosional itu mendampingi siswa supaya bisa tetap semangat. Itu bagaimana? Ya, ini kelola emosi. Ya, kalau di jam pertama masih segar, ya kita bisa memberikan materi yang sedikit susah dan rumit, insya Allah mereka bisa menyelesaikan. Tetapi telapak tangan. Kemarin saya memberikan informasi ini ke anak itu tentang dino dan reptil, ya. Karena di rumus ini itu ada, kita diusahakan untuk menggunakan rumus tanya, terima, amati, lalu nikmati, yakini, dan aksi. Oke, terima kasih. Terima keadaan, perasaan, dapat jadwal jam terakhir terus. Sudah, setelah itu kita sudah menikmati nih. Oh, nggak ada, hanya. Lalu setelah berikutnya itu yakini. Yakini tidak ya? Ini mereka. Masa kalau kita marah, protes, kalah nih sama ego, sama emosi. Dicapkan protesan teman si ya, gitu. Lalu kita aksi. Oke, go. Nanti tahun depan insya Allah bisa lah ya cari atau konsultasi untuk mendapatkan jadwal pelajaran yang di jam-jam memang untuk mata pelajaran saya itu memerlukan di rentan waktu apakah pagi, siang, atau sore. Oke. Nah ini Bapak Ibu, kalau Dino ketemu Dino, ya kan? Itu pasti ketemu Dino perang, ya. Nggak punya TikTok. Di sini ada jeda memilih tindakan, responsible decision making, ya. Pada saat kita merespon suatu masalah, kita itu problem, langsung merespon atau problem, ada jeda dulu, lalu kita baru nih memilih untuk ya, di sini Bapak Ibu ini ya, ini ada roda emosi. Ini itu menerangkan apabila kita mempunyai suatu masalah, kita itu mau menyelesaikannya itu langsung atau ada jedanya terlebih dahulu. Jeda ini itu kita lihatnya di ini, di roda, ya. Nah, setelah langkah-langkah di BK sudah diberikan, maka keputusan bisa kita ambil, ya. Mau tetap dipertahankan untuk mendapatkan pendampingan kita sampai kelas selanjutnya, atau kita kembalikan ke orang tua, ya, Bapak Ibu. Dan siswa atau peserta didik itu kan ada 4 perkembangan ya, 4 bidang. Ada pribadi, belajar, sosial, dan karir. Guru bimbingan dan konseling harus bisa memahami itu semua Bapak Ibu guru. Jadi kami memang selalu berkeinginan bekerja sama, ya, berkolaborasi supaya apa yang kita sudah lakukan, apa yang menjadi keputusan nanti itu benar-benar tidak merugikan pihak manapun, dan sekolah pun bisa memberikan jalan keluarnya dengan baik.
ini ada refleksinya di kelas 11 akuntansi 2. Mereka setelah mendapatkan layanan ini, alhamdulillah, karena memang kelas bimbingan saya kelas 11 akuntansi 2 itu responnya bagus, jadi saya terangkan teori ini mereka bisa paham. Lalu saya buat berkelompok, ya. Ini Bapak Ibu yang tadi saya ingin diperlihatkan. Jadi ini adalah petanya ya tadi ya, peta emosinya, ya. Di situ ada bahagia, happy, ya kan, ada sedih, ada ini shock, ya, ini bosan dan yang lainnya. Ini karena diambilnya di jam terakhir, maka berapa persentase bisa dilihat 51% itu anak alhamdulillah masih bosan ternyata, bosan. Sangat berpengaruh kan Bapak Ibu. Mereka memperagakan Dino dan Dino. Ya, terus ini dari pembuatan peta, ya, dan roda emosinya. Mereka langsung saya buat kelompok gercep, ya Bu, siap, oke. Dan dapat terlaksana dengan baik. Jadi materi tentang kelola emosi dapat saya berikan di kelas tersebut itu dengan baik Bapak Ibu. Lalu dukungan yang diharapkan yang pasti dengan pemberian saya berbagi aksi baik, ya, itu bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru semua tentang yang jurus 1 kenali potensi, lalu jurus 2 kelola emosi, itu bisa diadaptasi, bisa dikembangkan di dalam kegiatan Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 1 Warureja. Itu besar harapannya Bapak Ibu. Dan tanggapannya, ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Oke, Pak Herman. Waktu itu kalau nggak salah pada saat itu ada 3 kasus dan yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ya. Beliau menceritakan, ya Pak, di dalam kegiatan dari kasus itu kan berarti masih di dalam kegiatan belajar, Pak, ya. Jadi memang mau izin biasa, ya. Jadi ini kesimpulannya adalah sangat pembelajaran untuk kita semua. Memang pengelolaan emosi di dalam kita sebagai pengajar dan juga caranya kita melihat kepada siswa itu sangat penting Bapak Ibu guru, supaya di dalam pembelajaran siswa itu benar-benar bisa mengolah emosinya dengan baik. Kalau siswanya itu bisa menerima pembelajaran kita yang kita dalam keadaan baik, senang, ya, penuh semangat, berkarismatik, ya kan, itu pasti tujuan dari pembelajaran akan cepat tercapai, ya. Jadi kalau siswa secara emosionalnya berkembang dengan baik, siswa itu juga akannya Bapak Ibu. Cukup sekian paparan dari saya tentang 2 jurus yang saya sudah aplikasikan ke siswa dan juga Bapak Ibu guru semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada PLT Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Warureja, PLT Kasubag KTU, Bapak Ibu guru semuanya, tim manajemen yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi praktik baik siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pembawa acara dan dari tim PK mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyimak pemaparan dari kami, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dimaafkan ya. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.